Baik anak-anakku sekalian, saat ini kita masuk pada video pembelajaran berikutnya tentang momentum. Momentum kalian sudah pelajari di video yang lalu, momentum adalah M dikali V. Nah, sekarang kita akan lihat hubungan antara momentum dan gaya. Nah, gaya ini pasti kalian sudah pelajari pada waktu kita bahas hukum Newton. Masih ingat hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3? Sekarang kita akan bahas hubungannya dengan momentum. Kira-kira apa hubungannya ya? Apakah kakak adik atau orang tua dan anak? Mari kita lihat. Nah, hukum kedua Newton, apa itu coba? Hukum kedua Newton adalah F sama dengan sigma F ya. Sigma F sama M dikali A. Tapi sekarang saya akan menampilkan hukum kedua Newton dalam bentuk yang berbeda. Apakah itu? Sigma F sama dengan dP dibagi dt. Apakah itu dP per dt? dP per dt adalah notasi matematik untuk turunan. Kalian matematiknya mah belum dapat ya tentang turunan, tapi nggak apa-apa. Kalian lihat saja, dengarkan saja. Kita nggak akan bahas turunannya. Kita mau lihat hubungan gaya dan momentum. Perhatikan, ini adalah hukum kedua Newton pada waktu Newton menulis bukunya, yaitu Principia, yang menggegerkan dunia fisika itu tentang ketiga hukum Newton. Maka Newton menulis F ya, sigma F bukan M kali A, tetapi dP per dt. Ini dibacanya perubahan ya. D itu perubahan. Perubahan momentum terhadap perubahan waktu. Nah, jadi dari rumus asli hukum Newton kita tahu bahwa gaya itu sangat terkait dengan perubahan momentum. Nah, coba kita otak-atik sedikit ya. Kalau kita otak-atik nih, momentum kan M kali V. Kita ganti M kali V. Nah, di antara M kali V yang berubah itu V. Ya, massa tidak berubah dalam pembelajaran SMA. Ketika benda bergerak, massanya tidak berkurang. Ya, jadi karena dia tidak berubah, M-nya bisa keluar nih. Bisa keluar dari persamaan. Tinggal dV per dt, perubahan kecepatan terhadap waktu. Perubahan kecepatan terhadap waktu kita kenal adalah percepatan. Muncullah rumus yang kalian tahu. Sigma F sama dengan M kali A. Ya, jadi kita lihat sebenarnya hukum Newton aslinya ini. Ini hukum Newton asli. Tapi bagi kalian anak kelas 10 SMA, ini belum dipelajari karena matematiknya belum nyampe. Jadi kalian baru mempelajari yang bagian ini ya. Tapi kita karena bicara momentum mau nggak mau dong harus kita kembali kepada hukum kedua Newton ini ya. Jadi kita lihat bahwa momentum, kalau momentum berubah, maka muncul nih sigma F-nya nih. Nah, jadi apa itu sigma F? Sigma F adalah total gaya luar yang bekerja pada benda. Oh, gaya luar lah yang menghasilkan perubahan momentum benda. Atau dengan kata lain, jika tidak ada gaya luar, maka momentum benda tidak berubah. Nah, Bapak akan bikinkan sebuah konsep penting bahwa konsep ini berlaku pada sistem benda. Kita lihat pembagiannya, hubungan momentum dan gaya. Kalian sudah pelajari jika ada gaya, ya, jika sigma F-nya ada, maka rumusnya M kali A. Kalau tidak ada sigma F, apa yang terjadi? Benda itu cuma punya dua kemungkinan. Masih ingat apa kemungkinannya kalau sigma F sama 0? Hukum pertama Newton. Benda itu diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, sekarang kalau kita hubungkan sama momentum, kita akan melihat sudut yang lain. Ya, dari kedua konsep ini, hukum 1 dan hukum 2. Kalau ada gaya luar, maka momentum benda pasti berubah. Ya, kalau momentum benda berubah sebenarnya pasti ada percepatan. Tapi di sini kita tidak meninjau percepatan. Kalau tidak ada gaya luar, momentum sistem benda tidak berubah ya. Momentum sistem yang tidak berubah. Kalau momentum bendanya boleh berubah, tapi kalau kita jumlahin totalnya itu tidak berubah. Itu namanya momentum sistem benda tidak berubah. Jadi penjelasannya adalah ketika momentum benda berubah nih ya, maka kita pakai konsep impuls dalam fisika. Ya, ketika kita kasih gaya, kemudian terjadi perubahan momentum, maka berlaku konsep impuls. Nah, kalau tidak ada gaya luar, yang berlaku apa? Yang berlaku konservasi momentum. Nah, pada bab ini kita bahasnya cuma 2 poin ini. Kalau nggak impuls, ya konservasi momentum. Impuls terjadi ketika diberikan gaya luar. Ya, kalau tidak ada gaya luar sama sekali, maka kita pakainya konservasi momentum. Ini terjadi untuk sistem benda. Nanti kita akan bahas ini ya, satu-satu. Kita bahas bagian yang pertama dulu. Impuls dan momentum. Nah, kita lihat nih.
kita lihat ya bahwa ini tadi persamaan hukum Newton yang kedua ya. Nggak lupa kan? Yang rumit ini nanti akan lebih rumit. Tenang aja. Kita lihat lagi, tinggal pindah ruas doang ya. dP sama dengan sigma F kali dt. Tinggal pindahkan ruas ya, kira-kira begini. Secara matematik ngerjain ini ya, caranya begini nih matematiknya ya. dP kita ubah jadi delta P, karena D itu bicara perubahan. Nah, ketika ini berubah jadi delta P, maka dalam matematik muncul nih lambang si cacing ini ya. Kalau nggak cacing ada yang nyebutnya ular ya. Atau bahasa matematikanya adalah integral. Nah, jadi kalau di matematik ini adalah integral. Kalian belum belajar integral, nggak usah stres, nggak usah pusing. Tenang saja, karena integral ini tidak akan kita bahas. Kalian cuma lihat aja, ngelihat doang, nggak usah pusing ya, oke? Nah, konsep matematik ini, inilah yang kita sebut dengan impuls. Nah, rumit banget Pak impuls ya. Tenang aja ya. Ini akan kita sederhanakan, tapi Bapak ingin kalian ngerti konsepnya. Nah, impuls kita kasih lambang huruf I. Jadi kita ketemu hubungan antara delta P dan I. Perubahan momentum dan impuls. Ini persamaan ini dalam fisika disebutnya adalah, nah, apa coba? Ada yang tahu? Nah, mau tahu? Ya, ini dia. Teorema momentum impuls. Itu adalah bahasa fisikanya. Ya, bahasa fisika untuk konsep ini. Tunggu ya, Bapak harus bikin dulu ininya nih, colokannya nih. Udah habis baterainya. Tunggu sebentar ya. Oke. Sip. Teorema momentum impuls itu namanya. Rumusnya ini. Lalu I-nya pakai integral gimana Pak? Tenang, sabar ya. Kita sederhanakan. Tapi sebelum kita sederhanakan, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan impuls. Ada dua hal penting yang harus kalian tahu tentang impuls. Apakah itu? Pertama, impuls ini bicara tentang gaya yang terjadi dalam waktu singkat. Nah, jadi bukan didorong terus-menerus, bukan. Tapi gayanya cuma terjadi dalam waktu singkat, jebret. Begitu gaya itu terjadi dalam waktu singkat, maka terjadi perubahan momentum dari sebuah benda. Ingat bahwa momentum itu bicara massa kali kecepatan. Yang berubah pasti kecepatannya. Apakah arah geraknya berubah? Atau kecepatannya jadi makin kecil? Atau kecepatannya jadi makin besar? Yang pasti ada gaya yang mengubah itu. Nah, gaya itu kita sebut impuls. Tapi gaya dikalikan delta T ya. Gaya dikalikan delta T. Nah, konsep yang kedua yang harus kalian ngerti tentang impuls adalah grafik. Woish, bicara grafik coy. Grafik gaya terhadap waktu. Perhatikan ini ada gaya, ini ada waktu. Jadi grafiknya adalah gaya terhadap waktu. Nah, sekarang kita lihat, kita tinjau yang pertama, gaya apa sih yang bisa terjadi dalam waktu singkat? Yang bisa terjadi dalam waktu singkat itu adalah contoh, pukulan jepret. Ya, kalian mukul kena benda itu hanya gaya, kalian berikan gaya dalam waktu yang singkat saja. Ya, misalnya kalian memukul batu nih, waduh sakit dong mukul batu ya. Kalian, atau tendangan ya, kalian nendang bola nih, jepret. Maka ketika kalian tendang si bola, kaki kalian cuma nyentuh dalam waktu singkat nih ke si bola. Kalian berikan gaya sehingga bolanya bisa bergerak. Terjadi perubahan momentum pada bola. Nah, gitu ya. Itu namanya peristiwa dalam waktu singkat. Tumbukan juga begitu. Ada dua bola menumbuk, misalnya bola biliar saling bertumbukan, jepret. Itu tumbukannya tidak terjadi terus-menerus, hanya dalam waktu singkat, tapi tumbukan itu mengubah arah gerak dari si bola biliar. Nah, terjadi perubahan momentum nih, perubahan momentum ya. Jadi ini ya, impuls bicara gaya yang terjadi dalam waktu singkat. Ingat itu ya. Yang kedua, kita bicara grafik gaya terhadap waktu. Apa itu grafik gaya terhadap waktu? Nah, kita lihat. Ini salah satu contoh grafiknya. Ya, perhatikan grafik ini, sumbu X-nya adalah T, waktu. Sumbu Y-nya adalah gaya. Ini adalah kurva ini menyatakan gaya dalam waktu singkat. Delta T itu singkat. Ketika dalam waktu singkat, tiba-tiba gayanya muncul, jepret, naik ke atas besar, kemudian tiba-tiba hilang. Inilah yang namanya gaya yang terjadi dalam waktu singkat. Seperti ini loh model grafiknya. Oke, bisa dipahami? Kita akan loncat, bukan loncat ya, nggak usah loncat ya. Nanti kalian olahraganya nanti aja. Kita akan masuk pada video pembelajaran berikutnya. Yang ini sampai di sini dulu. Kita akan masuk pada grafik gaya terhadap waktu. Oke, bye-bye, see you
in the next video.